Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di kelas KBM PPKN. Sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, Ustazah mengingatkan anak-anakku semua untuk mengisi presensi model. Presensi ini menunjukkan kehadiran kalian dalam KBM PPKN. Yang ketiga, apa yang akan kita pelajari kali ini? Kita akan berbicara tentang dinamika pelanggaran hukum di Indonesia. Ini masih satu materi, satu tema dengan tema sebelumnya. Di awal tentang tema ini, kita sudah membahas tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Masih tentang serba-serbi hukum di Indonesia. Kita sudah membahas hakikat perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Kemudian kita juga sudah membahas seberapa penting gitu ya, atau pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Dan kemudian kita juga sudah membahas tentang dalam penegakan hukum itu kan ada institusi penegak hukum. Sehingga peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian itu sejauh mana. Kita sudah membahas tentang peran-peran lembaga penegak hukum yang sangat banyak. Ada KPK, ada Polri, ada kejaksaan, ya, kemudian juga ada kehakiman, ada juga tentang ya banyak sekali ya. Kemudian ada tentang advokat, ada juga tentang ombudsman gitu ya. Jadi yang paten sejak dulu ada sampai yang kemudian terbaru. Nah, kali ini kita membahas tentang dinamika pelanggaran hukum di Indonesia. Lihatlah gambar-gambar di samping kanan ini. Kalian bisa melihat gambar apa itu gitu ya. Ada gambar anak yang sedang meloncat, itu anak-anak SMA. Kemudian yang di bawah pada kondisi terkini ya, orang sedang zoom, ada yang memperlihatkan wajahnya, memperlihatkan videonya, ada juga yang tidak memperlihatkan. Mungkin sudah sama-sama mengerti gitu ya. Nah, memang lebih baik kalau kita berkomunikasi secara langsung ya, tapi tidak mengapa. Gambar dua gambar ini adalah anak-anak yang melakukan pelanggaran hukum atau orang yang melakukan pelanggaran hukum. Yang pertama adalah membolos dengan cara tradisional, lompat pagar. Mungkin kalau sekarang di SMA itu tidak perlu lompat pagar ya, hanya kucing-kucingan saja mungkin gitu ya. Tapi itu salah satu bentuk pelanggaran hukum. Yang kedua adalah di masa pandemi dengan sosial media, kita hanya bisa hadir dan tidak gitu ya. Itu dengan media, salah satunya Zoom, dan ada guyon gitu ya. Kalau hanya ingin presensi, maka silakan masuk, tapi terus ditinggal tidur. Walau alam ya, mudah-mudahan tidak benar, tapi jika benar ya kita tunjukkan bahwa kita juga hadir secara jasad ya. Lihatlah gambar-gambar di atas ini. Nah, dua gambar ini mungkin perwakilan kasus pelanggaran hukum yang lain. Gambar pertama kita lihat Bapak sedang meneliti kasus kematian gajah mati karena pembunuhan, ingin mengambil gading, dan itu sangat marak terjadi, sungguh memprihatinkan sehingga populasi gajah semakin berkurang. Kemudian yang kedua, ada gambar orang bersalaman tetapi tangannya memasukkan uang. Ini interpretasi dari kasus korupsi. Dari keempat gambar tersebut sebenarnya banyak interpretasi yang bisa kita ambil ya. Mungkin kalian punya interpretasi sendiri, punya sudut pandang sendiri. Sebenarnya bisa kita berkomunikasi ya. Nanti bisa kita lanjutkan di obrolan, di room obrolan. Apa yang bisa kalian ceritakan tentang gambar-gambar tersebut? Nah, ini ceritanya bisa banyak. Mungkin juga
ada unsur-unsur pembelaan gitu ya, silahkan saja, karena setiap masing-masing kita punya hak ya untuk didengar apa alasan dan lain-lain. Tetapi intinya dari keempat ini terjadilah pelanggaran-pelanggaran hukum. Di sana kita bisa melihat bagaimana pelanggaran hukum itu terjadi dengan berbagai macam bentuk ya. Tentu lebih banyak cerita bagaimana kita melihat pelanggaran hukum dengan banyak modus, banyak bentuk gitu ya. Entah di sosial media, entah di televisi, di koran gitu ya, banyak sekali. Dari hal yang besar sampai hal yang kecil. Kadang-kadang kita terjebak pada pelanggaran hukum itu hanya yang besar-besar. Kita kadang-kadang juga ikut-ikutan mencela, menghujat satu pelanggaran hukum yang besar. Oh, dia Bapak A korupsi, Bapak B teroris, Bapak C apalagi ya membunuh, Bapak D memperkosa dan lain-lain gitu ya. Seakan-akan ya itu memang betul itu pelanggaran hukum. Tetapi sesungguhnya pelanggaran hukum itu juga bisa dilakukan dalam bentuk yang kecil-kecil. Kenapa Ustazah mencontohkan misalnya membolos? Karena ternyata itu juga salah satu bentuk pelanggaran hukum ya. Pelanggaran hukum di sekitar kita. Mungkin tanpa sadar kita juga melakukannya. Skip mata pelajaran tertentu gitu ya. Nah, pelanggaran hukum itu merupakan perbuatan melawan hukum dan bisa dikenai sesuai dengan hukum yang berlaku gitu ya. Jadi barang siapa misalnya yang korupsi, maka dia bisa ancaman hukumnya tertentu gitu ya. Kemudian membunuh juga macam-macam gitu ya. Jika membunuh dengan terencana dan lain-lain, itu lebih dari 15 tahun sampai hukuman mati. Kalau pembunuhan itu misalnya untuk membela diri, itu juga ada takarannya sendiri. Tetapi semua pelanggaran hukum itu adalah perbuatan melawan hukum dan bisa dikenai sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, termasuk pelanggaran hukum yang menurut kita kecil ya. Misalnya membolos. Ketika membolos dan ketahuan, maka siap-siaplah untuk menerima konsekuensi hukum yang berlaku. Hukum yang berlaku di sekolah apa? Misalnya dipanggil ya, kemudian dinasihati, diberikan surat peringatan, diskorsing, dikeluarkan gitu ya. Itu adalah konsekuensi hukum yang berlaku di lingkup yang terkecil. Kalau kamu melakukan pelanggaran hukum gitu ya, di lingkungan rumah misalnya, dimarahin orang tua gitu ya, ya syukur-syukur nggak diusir gitu ya, tapi dimarahin orang tua, mungkin juga ada yang sempat dipukul dan lain-lain. Setiap orang mewujudkan aturan hukumnya juga berbeda-beda, banyak faktor tentang itu ya. Kemudian pelanggaran hukum akan mengakibatkan pelanggaran hak orang lain. Jadi ketika kita melakukan pelanggaran hukum sesungguhnya sadar dan tidak sadar, kadang-kadang kalau ada orang melakukan pelanggaran hukum, dia tidak menyadari bahwa dia sudah melakukan pelanggaran hak orang lain. Misalnya ada yang skip mapel kimia misalnya, maka sesungguhnya dia melanggar hak guru kimia gitu ya. Emangnya rugi apa? Rugi gitu ya. Rugi ketika kamu nggak tahu, rugi ketika kamu harus remedi, rugi ketika kamu harus meminta pengulangan materi. Itu merugikan. Seharusnya bisa berlari sudah materi yang ke 5 atau 6 gitu ya. Itu karena sering men-skip mapelnya sehingga harus turun mundur ke bawah gitu ya, mengulang kembali. Begitu juga misalnya hal-hal yang lain ya. Jadi sadar dan tidak sadar, pahamilah, sadarilah bahwa pelanggaran hukum, entah itu hal yang kecil ataupun hal yang besar, itu pasti akan mengakibatkan pelanggaran hak orang lain. Apalagi kalau misalnya konteks membunuh ya. Kalau kita membunuh, maka hak orang lain untuk hidup, hak individunya itu benar-benar sudah dilanggar oleh yang membunuh. Apalagi kemudian berurusan dengan keluarga. Sebab pelanggaran hukum terjadi. Sebenarnya sebab-sebab itu kan ada yang sifatnya internal dari dalam diri sendiri, ya, individu itu sendiri. Ada juga yang sifatnya eksternal. Kondisi lingkungan, ya, kondisi lingkungan yang kemudian membuat dia terpengaruh untuk melanggar hukum.
Misalnya ya, internal itu apa? Kurangnya kesadaran ketika kurangnya kesadaran terhadap kepatuhan hukum, sehingga muncullah keinginan untuk melanggar hukum. Bisa jadi juga selain kurang kesadaran adalah kurang paham. Oh, kalau ini boleh, ini nggak boleh. Kadang-kadang kita meremehkan ya, meremehkan suatu kegiatan yang namanya sosialisasi. Sosialisasi apapun gitu ya. Sosialisasi tentang BPI, sosialisasi tentang aturan sekolah, sosialisasi tentang RUU, sosialisasi tentang satu aturan tertentu, kadang-kadang disepelekan. Sosialisasi tentang macam-macam kampanye gitu ya. Sebenarnya itu adalah yang namanya aja sosialisasi, memahamkan masyarakat agar memahami aturan hukum ya, aturan hukum atau aturan main yang berlaku. Ketika sosialisasi pantas gitu ya, maka waka kesiswaan pada saat itu menjelaskan tentang aturan-aturan gitu ya di dalam sekolah. Kalau sampai kemudian kalian mengatakan nggak ada aturannya tuh gitu ya, berarti kalian tidak menyimak dengan baik ketika sosialisasi aturan pantas itu. Nah ini ya, kurang sadar, kurang paham, atau kadang tidak menyimak dengan baik. Nah, ketika kemudian sudah tersosialisasikan, tidak ada aturannya, kemudian kalian melakukan suatu tindakan yang bagi sekolah misalnya dianggap melanggar hukum, kalian bisa protes karena kalian menyimak dengan baik bahwa itu tidak ada aturannya. Nah, dalam bernegara juga sama. Ada aturan, ada konstitusi, ada Pancasila dasar negara, ada konstitusi gitu ya. Kemudian lagi ada di bawahnya gitu ya. Bahwa masing-masing itu ada aturan mainnya. Aturan yang di bawah tidak boleh melanggar aturan yang di atasnya. Ketika itu terjadi, masuklah dia ke Mahkamah Konstitusi gitu ya, untuk menuntut ini loh yang nggak benar gitu ya, harus diluruskan. Nah itu gunanya pengadilan konstitusi. Jadi sebab-sebab pelanggaran itu banyak sekali. Yang kedua, boleh jadi hukum yang berlaku tidak sesuai dengan tuntutan kehidupan. Bukan hanya internal tapi eksternal ya, kondisi lingkungan kita gitu ya, yang membuat kita terbentuk tanpa sadar ya, menjadi seperti ini dan seperti itu gitu ya, yang menyebabkan kemudian terjadinya banyak pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum ya, pelanggaran hukum itu bisa dilakukan di banyak lingkup ya. Ada lingkup keluarga, lingkup sekolah, ada lingkup masyarakat, dan lingkup bangsa dan negara, serta lingkup internasional. Semuanya sadar dan tidak sadar bisa kita temui kasus-kasus pelanggaran hukum. Di lingkup keluarga misalnya, setiap anak, setiap anggota keluarga, ayah dan ibunya punya tugas tersendiri dalam keluarga tersebut. Ketika tugas itu tidak terpenuhi, maka akan terjadi pelanggaran hak orang lain. Misalnya, anaknya ustazah nomor 3 punya tugas untuk mencuci piring. Ketika dia tidak melaksanakan mencuci piring gitu ya, maka pada saat itu anggota keluarga yang lain nggak bisa makan karena piringnya habis gitu ya. Nah ini pelanggaran hukum. Kemudian walaupun ya tidak sampai kemudian dihukum harus seperti apa, paling dibilangin, kenapa kamu nggak nyuci gitu ya. Jadi bentuk-bentuknya itu tidak mesti dengan hukum-hukum tertentu, tapi hukum sosial gitu ya, itu juga bisa dilaksanakan. Ada lingkungan sekolah, tadi kita tentang bolos-membolos, ada juga tentang lingkungan masyarakat, lingkungan bangsa, atau bahkan lingkungan internasional. Di akhir pertemuan ini, Ustazah menginginkan semua untuk tugas dikumpulkan pekan depan, carilah bentuk pelanggaran hukum di satu lingkup. Kalian bisa memilih ya, apakah lingkup keluarga, lingkup masyarakat, lingkup bangsa dan negara, atau malah internasional, silakan saja. Carilah bentuk pelanggaran hukum di satu lingkup, lalu carilah solusi apa yang harus dilakukan agar pelanggaran dapat diatasi dan tidak terulang lagi. Yang kita inginkan setiap pelanggaran hukum itu adalah kita paham di sisi mana terjadinya pelanggaran hukum dan dengan cara apa pelanggaran hukum itu dapat diatasi atau tidak terulang kembali ya.
Demikian saja, nanti tugas dikumpulkan pekan depan. Jadi ada waktu seminggu, mudah-mudahan waktunya sangat cukup ya untuk kalian mencari bahan. Silahkan menginterpretasikan setiap kasus pelanggaran hukum dan kemudian menyampaikan, mendeskripsikan apa yang harus dilakukan. Semoga pertemuan kali ini bisa difahami dan bisa menambah kesadaran kita tentang arti penting patuh pada hukum ya. Mari kita akhiri pertemuan kali ini dengan membaca doa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf dari Ustazah jika ada salah. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.